warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Darmayani Pertiwi. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Halu Oleo Kendari. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai apa sih jurusan PG PAUD itu dan peranannya di Indonesia itu sebagai guru PAUD itu seperti apa, dan yang terakhir strategi belajar mengajar di PAUD itu seperti apa. Langsung saja. Nah, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini itu jurusan yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga pendidik bagi anak usia dini. Nah, tidak hanya itu, di Universitas Halu Oleo sendiri kita juga diajarkan bukan hanya menjadi tenaga pendidik, tapi juga bisa menjadi seorang konsultan PAUD dan menjadi wirausaha PAUD. Jadi tidak hanya menjuru pada satu hal, tapi juga bisa ke hal yang lain. Kita mendapatkan 3 ilmu ini sekaligus juga di dalam jurusan PG PAUD ini. Dan tentu saja mahasiswa di sini harus memahami dan mengetahui profil dari anak usia dini itu sendiri dan perkembangan psikologinya itu seperti apa. Jadi kita harus tahu itu supaya kita bisa menjadi pendidik yang profesional dan berwawasan luas. Selanjutnya, apa peranan guru PAUD dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia? Nah, tentu saja perannya adalah untuk membantu mencerdaskan kehidupan anak bangsa yang ada di Indonesia yang dimulai sejak usia dini. Kita tahu bahwa usia dini itu adalah usia yang berawal dari 0 sampai dengan 6 tahun. Nah, di sini di usia ini anak perkembangannya itu sangat pesat dan fundamental. Untuk itu anak-anak membutuhkan stimulasi yang sesuai untuk membantu mencerdaskan kehidupan anak bangsa ini. Dan tidak hanya orang tua yang dituntut untuk harus mencerdaskan anaknya, tapi karena orang tua ini mempunyai kesibukan juga dan banyak hal yang tidak diketahui orang tua di rumah, tapi disinilah peran guru PAUD untuk membantu mencerdaskan anak bangsa dan anak-anak Indonesia. Nah, begitu. Ketika anak Indonesia ini menjadi cerdas, tentu saja negara kita ini bisa saja tidak hanya menjadi negara yang berkembang, tapi insya Allah bisa menjadi negara yang lebih maju lagi. Dimulai dari anak-anak bangsanya yang cerdas-cerdas. Jadi wajib untuk sekolah PAUD. Jadi tentu saja peranannya ini sangat penting. Selanjutnya, strategi belajar mengajar di PAUD. Strategi merupakan pola-pola umum kegiatan guru dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Ada 4 strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi hal-hal berikut. 1. Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. 2. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. 3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif, sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. 4. Menetapkan norma-norma dan batasan minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan, sehingga dapat dijadikan pedoman. Kemudian ada berbagai pendekatan dalam belajar mengajar, diantaranya 1. Pendekatan individual, 2. Pendekatan kelompok, 3. Pendekatan bervariasi, 4. Pendekatan edukatif, 5. Pendekatan keagamaan, dan yang terakhir adalah pendekatan kebermaknaan. Dan ada bermacam-macam metode mengajar di PAUD, diantaranya ialah metode eksperimen, kemudian metode sosiodrama, lalu metode demonstrasi, metode karya wisata, metode tanya jawab, metode latihan, dan metode ceramah. Selanjutnya ada bermacam-macam media sumber belajar dalam proses belajar mengajar di PAUD, yaitu dilihat dari jenisnya. Media dibagi dalam media auditif, yaitu media yang mengandalkan kemampuan suara. Kemudian media visual, yaitu media yang mengandalkan indera penglihatan. Selanjutnya media audiovisual, yaitu media yang mempunyai unsur suara dan gambar. Dilihat dari daya liputnya, media dibagi dalam media dengan daya liput luas dan serentak, yaitu radio dan televisi. Kemudian media dengan daya liput yang terbatas ruang dan tempat, seperti film dan soundslide. Nah, dilihat dari bahan pembuatannya, media dibagi dalam media sederhana, yaitu bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah, serta pembuatannya pun mudah. Dan media kompleks, yaitu media yang alat pembuatannya sulit diperoleh, serta harganya mahal, pembuatannya sulit dan menggunakan keterampilan yang memadai. Nah, dalam usaha untuk membangkitkan gairah anak didik dalam belajar, ada 6 hal yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama membangkitkan dorongan kepada anak didik untuk belajar,
2. Menjelaskan secara konkret kepada anak didik apa yang dapat dilakukan pada akhir pengajaran. Yang ketiga, memberikan penghargaan terhadap prestasi yang dicapai anak didik sehingga dapat merangsang untuk mendapat prestasi yang lebih baik di kemudian hari. Yang keempat, membentuk kebiasaan belajar yang baik. Yang kelima, membantu kesulitan belajar pada anak didik secara individual maupun kelompok. Yang keenam, menggunakan metode bervariasi. Dan yang terakhir, ada pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas juga bagian dari strategi pembelajaran. Tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Bersama dengan salah satu anak PAUD yang ada di kompleks saya. Siapa nama tadi? Anissa. Anissa siapa? Nisa di Sahrani. Sekarang TK kelas berapa nih? TK apa? TKB. TKB di mana sekolah, Dek? TK Al-Hidayah. TK Al-Hidayah, di TK Al-Hidayah ada guru yang kita suka? Siapa namanya, Dek? Bu Wasdah. Bu Wasdah? Oh, kenapa bisa kita suka itu guru? Banyak ke guru, tak banyak? Kita suka sekolah TK? Kenapa kita suka sekolah TK? Banyak teman. Banyak teman. Baru apa lagi? Banyak mainan. Iya, pernah pergi pergi di karya wisata, pergi permandian begitu sama teman-temanmu. Enggak pernah. Di mana paling biasa pergi kalau karya wisata? Di mana aja? Biasa di Sitaraja. Oh, di Sitaraja. Jadi apa mi dibikin sana berenang? Seru di? Seru sekolah TK di? Oh, tahu aja di Anissa, salah satu anak TK. TK apa tadi namanya? TKB. Nama sekolahnya? TK Al-Hidayah. Al-Hidayah. Jadi ini salah satu anak TK Al-Hidayah. Dia sekolah di TK Al-Hidayah di Kolaka itu di Kolaka bagian mana itu? Dekat tempat kerjanya Bapak tak? Ya, jadi dia di bagian kota karena saya tinggal di bagian kelurahan. Ya, itu saja perbincangan saya dengan Anissa. Makasih. Dadah dulu, dadah. Oke.